Pendidikan Teknik Otomotif jalur RPL. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang berjudul Sistem Pemasukan dan Pembuangan Motor Diesel. Inilah daftar pustakanya. Yang pertama itu pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan, dan tujuan. Yang kedua, tinjauan motor diesel yang meliputi prinsip kerja motor 4 langkah. 3. Sistem pemasukan meliputi komponen, cara kerja, dan efisiensi volume metrik. 4. Sistem pembuangan. Sistem pembuangan meliputi komponen, cara kerja, dan pressure. Yang kelima, perawatan dan diagnosa yang meliputi prosedur perawatan dan kerusakan. Yang keenam, kesimpulan, rangkuman, dan syarat. Baiklah, ini pendahuluan, latar belakang, rumus masalah, dan penulisan. Latar belakang yang pertama itu peran motor diesel. Motor diesel adalah mesin pembakaran dalam yang paling banyak digunakan di dunia otomotif, industri, dan pertanian karena efisiensi tenaga tinggi dan torsinya besar. Di sini motor diesel ini sering dipakai di berbagai bidang di bidang otomotif, baik di bidang industri maupun pertanian karena kompresi pada motor diesel yang tinggi. Yang kedua, faktor kritis performa. Sistem pemasukan dan pembuangan sangat menentukan efisiensi pembakaran, tenaga, efisiensi gas buang, serta konsumsi bahan bakar mesin. Pada motor diesel ini, kenapa banyak digunakan pada dunia industri maupun pertanian? Karena tenaga yang kuat dan efisiensi bahan bakar yang baik. Selanjutnya, pentingnya pemahaman tentang motor diesel ini. Gampang pada video sistem dapat menurunkan performa signifikan. Kalau seandainya terjadi trouble atau permasalahan pada motor diesel akan mempengaruhi tenaga pada motor diesel tersebut. Sehingga pemahaman dan dana sangat penting bagi teknik otomotif. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang saya dapat, yang pertama itu apa itu sistem pemasukan dan cara kerjanya. Yang kedua, apa saja komponen sistem pemasukan. Yang ketiga, apa itu sistem pembuangan, cara kerjanya. Yang ketiga, yang keempat, apa saja komponen sistem pembuangan. Yang kelima, bagaimana pengaruh terhadap performa. Yang keenam, bagaimana prosedur perawatan. Tujuan penulisan ini memahami prinsip kerja sistem pemasukan. Yang kedua, mengetahui komponen sistem pemasukan. Yang ketiga, memahami prinsip kerja sistem pembuangan. Yang keempat, mengetahui komponen sistem pembuangan. Yang kelima, menganalisis pengaruh terhadap performa. Yang keenam, mengetahui prosedur perawatan yang tepat. Tinjauan motor diesel meliputi tadi pengertian, prinsip kerja, dan siklus kerja 4 angka. Nah, inilah pemahaman kita tentang motor diesel. Motor diesel itu adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menggunakan bahan bakar solar, bekerja berdasarkan prinsip kompresi yang tinggi, kisaran dari rasionya 14:1 sampai dengan 22:1, sehingga udara mencapai 700 sampai 900 Celcius, dan pembakaran solar yang menyemprotkan tanpa busi. Enggak, di sini ada nanti rasio kompresinya 14 sampai dengan 22:1. Untuk suhu udaranya yang dihasilkan oleh motor diesel 700 sampai 900 Celcius. Efisiensi termalnya 80%. Inilah kaisar. Dalam motor diesel ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah isap. Pada langkah isap ini, katup masuk terbuka, udara yang berada di
atmosfer masuk ke dalam silinder atau ruang bakar. Yang kedua, kompresi. Pada langkah kompresi ini, kedua katup pada motor 4 langkah tertutup. Udara dikompreskan atau ditekan oleh piston sehingga mengakibatkan suhu meningkat pada motor diesel. Selanjutnya, langkah usaha. Di langkah usaha inilah bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar dan akan terbakar karena suhu atau tekanannya tinggi pada motor diesel yang dihasilkan pada langkah kompresi tadi. Selanjutnya langkah buang. Pada langkah ini katup masuk tertutup dan katup buang terbuka. Gas sisa pembakaran terdorong keluar menuju knalpot. Selanjutnya, yang ketiga, sistem pemasukan. Meliputi komponen, cara kerja dan efisiensi volume motor diesel. Sistem pemasukan merupakan sistem pemasukan intake system adalah rangkaian komponen yang mengalirkan udara segar dari atmosfer dari bumi ke dalam sistem dengan jumlah, kualitas, dan tekanan sesuai kebutuhan pembakaran. Maka semakin cepat proses kinerja mesin, maka semakin cepatlah proses pemasukan pada sebuah mesin pada motor diesel. Pada motor diesel modern, sistem ini dilengkapi oleh turbocharger untuk meningkatkan kapasitas udara untuk meningkatkan massa dan udara masuk. Selanjutnya di sini ada komponennya pada motor diesel. Untuk sistem pemasukan yang pertama filter udara, yaitu berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran dari udara sebelum masuk ke dalam mesin. Yang kedua adalah intake manifold. Intake manifold berfungsi untuk mendistribusikan udara ke setiap silinder secara merata. Yang ketiga adalah katup masuk. Katup masuk ini adalah berfungsi untuk mengontrol aliran udara masuk dalam ruang silinder. Selanjutnya di sini ada turbocharger. Turbocharger ini sangat mempengaruhi proses tenaga pada sebuah motor diesel karena fungsi untuk memompa udara bertekanan tinggi menggunakan energi gas buang. Memanfaatkan energi gas buang untuk meningkatkan konsumsi pada motor diesel. Intercooler, karena di motor diesel ada turbocharger, maka intercooler berfungsi untuk meningkatkan udara yang telah dipompa oleh turbocharger tadi untuk meningkatkan densitasnya agar udara pembuangan itu tetap terjaga suhu dan kualitasnya. Yang selanjutnya yang dipakai oleh mobil-mobil sekarang itu memakai throttle atau NGR valve untuk berfungsi untuk mengontrol jumlah udara dan resirkulasi gas buang. Selanjutnya turbocharger dan alur sistem pemasukan. Pada mesin sekarang yang telah menggunakan semua sistem elektronik, udara di atmosfer akan dihisap karena dari vakum tadi, akan disaring oleh filter udara untuk memisahkan kotoran yang berada pada atmosfer. Selanjutnya turbocharger akan membantu untuk meningkatkan udara karena tidak sepenuhnya akan bisa menghisap secara konstan oleh sistem pada motor diesel. Intercooler sebagai pendingin udara yang telah dipompa oleh turbocharger. Selanjutnya intake manifold adalah aliran udara yang akan masuk ke dalam silinder. Yang terakhir silinder. Silinder adalah tempat proses terjadinya pembakaran pada motor diesel. Keunggulan turbocharger, karena di sini kita menggunakan turbocharger,
Yang pertama, meningkatkan massa udara masuk ke silinder. Yang kedua, menambah tenaga tanpa memperbesar mesin. Yang ketiga, efisiensi termal lebih tinggi. Yang keempat, emisi lebih rendah karena pembakaran lebih sempurna. Ini efisiensi volumetriknya 80 sampai 85%. Selanjutnya sistem pembuangan. Sistem pembuangan dan komponen-komponennya. Di sistem pembuangan ini adalah sistem exhaust system atau mengalirnya gas sisa pembakaran dari silinder keluar ke atmosfer dengan hambatan minimal dan memenuhi standar emisi melalui perangkat pengurang polutan. Di sini komponen pada sistem pembuangan meliputi yang pertama kat pembuangan yang berfungsi untuk mengontrol keluaran gas sisa pembakaran dari silinder. Yang kedua exhaust manifold mengumpulkan gas buang dari semua silinder ke satu saluran. Yang ketiga turbin turbocharger memanfaatkan energi kinetik gas buang untuk memutar kompresor. Selanjutnya yang keempat, pipa pembuangan. Pipa pembuangan untuk menyalurkan gas buang dari manifold ke muffler dan atmosfer. Yang ketiga, muffler berfungsi untuk meredam kebisingan dari denyut gas buang bertekanan tinggi. Yang keempat, DOC, SRC untuk menyaring partikel dan mereduksi NOx untuk menentukan standar emisi. Black pressure dan teknologi emisi diesel moderate. Black pressure tekanan yang melewati area gas buang keluar dari mesin jika terlalu tinggi. Dia meliputi black pressure yang pertama, efisiensi KPG turun, daya mesin berkurang, suhu gas buang naik, konsumsi BBM meningkat, emisi gas buang meningkat. Teknologi reduksi emisi meliputi yang sering dipakai sekarang di dunia industri, yaitu DOC atau diesel oksidasi katalis, mengoksidasi CO dan HC. Yang kedua, DPF, diesel vanisher filter untuk menyaring partikel sedalam. Yang ketiga, SCR, selective catalyst reduction, mereduksi NOx dan adblue. Yang terakhir itu EGR, exhaust gas recirculation, gas buang. Selanjutnya perawatan dan diagnosa. Prosedur perawatan berkala. Sistem pemasukan. Ada beberapa pada sistem pemasukan yang harus kita rawat dengan jangka waktu tertentu. Yang pertama, periksa filter beras setiap 10.000 km. Yang kedua, bersihkan filter dengan udara bertekanan. Yang ketiga, ganti filter setiap 20.000 sampai 40.000 km. Yang keempat, periksa segel dan housing filter udara. Yang kelima, bersihkan deposit karbon di intake manifold. Yang keenam, periksa gasket intake manifold. Yang ketujuh, biarkan idam 2-3 menit sebelum mematikan mesin. Yang selanjutnya, periksa selang intercooler dari kebocoran. Itulah bagian dari perawatan sistem pemasukan. Selanjutnya, sistem pembuangan. Yang harus kita periksa pada sistem pembuangan, yang pertama, periksa exhaust manifold dari retak dan kebocoran. Selanjutnya, periksa gasket exhaust manifold. Ketiga, cek kondisi muffler dan pipa dari
korosi. Yang keempat, periksa semua klem dan semua pipa. Selanjutnya monitor lampu peringatan. Lakukan regenerasi DPF secara berkala. Periksa level dan kualitas cairan. Ganti DPF tiap 150.000 sampai 200.000 km. Tanda kerusakan dan solusi. Pada motor diesel kita harus mengetahui gejala, kemungkinan penyebab, dan solusinya. Jika tenaga mesin menurun, kemungkinan permasalahan terdapat pada filter udara tersumbat dan turbocharger rusak atau DPF tersumbat. Untuk solusinya, ganti filter, periksa turbocharger, dan regenerasi DPF. Ketika suatu motor diesel asapnya berwarna hitam berlebihan, kemungkinan penyebabnya campuran terlalu kaya pada bahan bakar, turbocharger bocor oli. Untuk solusinya, periksa turbocharger dan injektor bahan bakar. Apakah terjadi kebocoran pada bagian injektor atau terjadi penumpukan kerak pada injektor. Selanjutnya, suara knalpot keras. Kemungkinan penyebab muffler rusak atau pipa pembuangan bocor. Untuk solusinya, ganti muffler atau perbaiki kebocoran pipa. Yang selanjutnya, konsumsi BBM naik. Sistem pemasukan dan pembuangan tidak efisien. Untuk solusinya, periksa seluruh sistem, lakukan check up pada motor diesel. Kesimpulan salah. Kesimpulan, sistem pemasukan menyuplai udara bersih dan bertekanan ke silinder melalui komponen filter udara, intake manifold, katup masuk, turbocharger, dan intercooler. Yang kedua, sistem pembuangan membuang gas sisa secara efisiensi melalui katup buang, exhaust manifold, pipa pembuangan, muffler, dan perangkat emisi. Yang ketiga, turbocharger meningkatkan efisiensi volume melampaui 100% dengan memanfaatkan energi gas buang yang terbuang. Yang keempat, perawatan berkala sangat kritis untuk mengajak performa, memperpanjang usia komponen, dan menentukan standar emisi lingkungan. Yang kelima, gangguan pada salah satu sistem terdapat langsung pada penurunan tenaga, kenaikan konsumsi bahan bakar, dan emisi berbahaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.